Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamil Ulumuddin dengan NPM 2006037 akan memaparkan terkait studi kasus penyelesaian masalah pertama yang mana itu merupakan soal nomor 4 dengan constant posting. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan soalnya. Nah, dapat dilihat ini merupakan seputar dunia balok yang mana ini merupakan initial setnya, kemudian ada goal setnya juga, dan ini yang mau dicapai tujuan akhirnya. Nah, di sini dapat dijelaskan on BA. Nah, pada balok ini balok B itu berada di atas balok A. Kemudian ada on table A, maksudnya ini balok A berada di atas meja. Ibarat di bawah balok A ini ada meja gitu. Kemudian on table C dan balok C juga di atas meja, dan balok D juga on table D. Balok D berada di atas meja. Kemudian clear B ini maksudnya apa? Tidak ada balok lain di atas B, maksudnya seperti itu. Misalkan balok C di sini kan tidak ada, jadi ya udah clear B gitu. C juga tidak ada balok di atasnya, kemudian D juga tidak ada balok di atasnya. Seperti itu. Dan di sini ada arm empty, maksudnya arm empty ini lengan robot tidak mengambil balok gitu. Intinya seperti itu. Kemudian ada C, ini goal setnya ya, kita lihat. Kemudian balok C ini berada di atas A sesuai, kemudian balok B ini berada di atas balok D, kemudian ada on table A. Nah, balok A ini berada di atas meja, kemudian D juga on table D, balok D ini berada di atas meja juga. Kemudian clear C dan clear B, tidak ada balok yang lain di atas C dan tidak ada balok lain juga yang ada di atas B. Kemudian RMT juga. Kurang lebih seperti itu untuk initial setnya. Ini initial setnya, kondisi awalnya, dan ini kondisi akhirnya yang diinginkan. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat terlebih dahulu algoritma constant posting. Nah, algoritma constant posting ini diawali dengan mengidentifikasi dan menentukan domain variabel. Nah, mengidentifikasinya itu identifikasi variabelnya ada variabel apa saja, kemudian domainnya itu dalam rentang apa saja. Misalkan tadi tingkatannya ada CA seperti itu. Nah, kita lihat berarti ada 2 tingkatan. Untuk selanjutnya itu kemudian menentukan concern awal dan concern tujuan, yaitu initial state dan goal setnya. Selanjutnya itu membuat concern posting tambahan seperti pick up, constraint putdown, constraint stack, constraint unstack, dan constraint yang lainnya. Kemudian pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini dapat dilakukan secara manual ataupun dilakukan dengan sistem yang ada. Kita lanjut. Nah, berikut penyelesaiannya berdasarkan algoritmanya. Nah, identifikasi tadi telah disebutkan. Setelah identifikasi variabelnya itu ada 4, yaitu variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Nah, ini variabel ini baloknya ya. Kemudian untuk domainnya 1,2. Kenapa 1,2? Nah, dapat dilihat ini goal setnya, ini initial setnya. C dan A ini ada 2 tingkatan. Ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua. Jadi ada 1,2, ada 2 tingkatan. Kalau ada 3, misalkan di sini ada balok lagi, balok D, misalkan DCA. Nah, ini berarti tingkatannya itu domainnya menjadi 1,2,3. Karena ada 2 tingkatan, jadi domainnya ada 2. Tapi boleh misalkan ada 3, ada 4, boleh-boleh saja, tapi lebih efektif memakai 1,2. Lanjut, kemudian constraint-nya itu constraint awal seperti yang sudah disebutkan, on BA, on table A, on table C, on table D, dan seterusnya. Dan untuk tujuannya juga sama, tadi setelah disebutkan. Setelah itu, constraint posting tambahan. Nah, ini pick up dan put down-nya. Nah, ini ada pick up B dan pick up C. Kenapa pick up B dan pick up C? Dapat dilihat di ini initial set dan goal setnya. Nah, dilihat di goal setnya ini C ini berada di atas A dan B berada di atas D. Nah, untuk bisa sampai berada di atas ini berarti membutuhkan pick up
yaitu mengambil balok C, diambil gitu. Kemudian balok B juga harus diambil supaya ditempatkan di D. Nah, untuk put down-nya juga sama. Setelah diambil nanti kan diletakkan, misalkan balok C setelah diambil oleh robot, kemudian diletakkan di atas balok A, seperti itu. Kemudian untuk balok B juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk constraint posting, stack, dan unstack. Nah, stacknya juga stacknya itu CA, ini merupakan goal setnya tadi, balok C berada di atas balok A, kemudian stack BD, balok B berada di atas D. Nah, jadi ditumpuk gitu setelah di pick up, put down, segala macem gitu, kemudian di stackkan. Kemudian di unstack BA. Kenapa unstack BA? Karena di initial setnya kita lihat, nah initial setnya itu balok B berada di atas A. Nah, untuk bisa dapat di stackkan itu kita harus di unstack terlebih dahulu baloknya. Kita lanjut untuk pemecahan masalahnya, seperti yang saya tadi bilang, dapat dilakukan oleh sistem dan secara manual. Nah, di sini pemecahan masalahnya itu saya menggunakan CLP, Construct Logic Programming, yang mana menggunakan SwiProlog dengan mengimport library CLP-FD sebagai contoh. Nah, ini merupakan penyelesaiannya dengan SwiProlog, penerapannya. Nah, ini merupakan program prolognya, diimport terlebih dahulu, kemudian ini 1 sampai 2 ini maksudnya apa? Ini merupakan domainnya seperti yang tadi saya bilang pada algoritmanya yang awal-awal. Kemudian ini juga initial setnya dari on BA, ini balok B berada di atas A, kemudian ini ada yang di atas meja itu ada A, C, D. Nah, ini initial setnya dari on BA sampai on table D. Kemudian ditentukan juga goal setnya on C, A, balok C berada di atas A gitu, on BD, balok B berada di atas D. Nah, ini merupakan domainnya, ini diimplementasikannya ke dalam programnya gitu. Kemudian setelah itu dilabelingkan untuk mencari jawabannya. Kita lihat ini merupakan perintah pada sistem prolognya, solve BACD. Nah, hasil outputnya itu setelah dimasukkan perintahnya, maka di enter dan menghasilkan B sama dengan C, C sama dengan 2. Nah, ini tingkatannya ke domainnya. Nah, tingkatannya itu tingkatan kedua, berada di atas dari balok A dan D, karena balok A dan D ini tingkatannya ini 1. Jadi sudah jelas setelah ditentukan kalau balok C dan balok C itu berada di atas A dan balok B berada di atas D. Untuk lebih jelasnya kita coba ya di SwiProlog. Nah, saya di sini sudah membuat programnya. Setelah membuat programnya, kita coba di konsul terlebih dahulu. Ini program saya. Sekali konsul, kita coba dijalankan perintahnya. Nah, sama seperti tadi di PowerPoint juga sama, tingkatan B dan C itu merupakan tingkatan kedua, yaitu berada di atas balok A dan berada di atas balok D. Tapi telah dijelaskan bahwa di sini balok C itu berada di atas A dan balok B juga berada di atas D gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk melihat prosesnya, kita tracekan, lalu kita solve, jalankan perintahnya maksudnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Ini untuk mencari jawaban B itu sama dengan 2, C itu sama dengan 2, dan A sama dengan 1, dan D juga sama dengan 1. Terus prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah, prosesnya ini terlalu banyak dan memakan waktu juga, karena banyak juga yang harus diselidiki gitu, diproseskan sampai akhirnya mendapatkan ini 2121. Nah, 2121. Jadi balok
B itu 2, dan A itu 1, kemudian C itu 2, dan D itu 1. Nah, balok B berada di atas A, balok B berada di atas. Ini maksudnya balok ya seperti itulah, balok B berada di atas D dan balok C berada di atas A. Kurang lebih seperti itu untuk program pada sweeperolognya. Nah, setelah program pada sweeperolog, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya cara constraint posting ini mirip dengan goal stack planning dalam merencanakan penyelesaian masalahnya pada studi kasus ini, yaitu dengan unstack BA. Tadi di initial setnya itu balok B itu berada di atas balok A, kemudian dari itu di unstackkan. Setelah di unstackkan itu balok B otomatis kan dipegang oleh lengan robot, kemudian di stack BD, jadi dinaikkan gitu, di BD ditumpukan. Kemudian ada pickup C. Pickup C ini, kenapa pickup C? Karena balok C ini di initial setnya itu berada di atas meja. Setelah berada di atas meja, kemudian diambil, setelah diambil di stackkan, ditumpukan, jadi menjadi stack CA. Balok C berada di atas balok A. Nah, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi constraint posting ini lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang relatif kompleks daripada goal stack planning, dikarenakan constraint posting memiliki kejelasan seperti mendefinisikan variabelnya dan domainnya, dan pemodelan yang kuat, dan menggabungkan berbagai constraint seperti clear, on, table, RMT, pickup, putdown, stack, dan unstack. Jadi constraint posting ini lebih cocok diterapkan pada masalah yang lebih kompleks, tetapi untuk full stack planning lebih cocok diterapkan pada studi kasus yang sederhana. Nah, studi kasus yang saya tadi bahas itu merupakan studi kasus sederhana, jadi lebih cocok menurut saya memakai goal stack planning. Nah, selain itu, constraint posting ini memungkinkan sistem untuk melakukan inferensi dan pemangkasan ruang pencarian secara cerdas, mengurangi jumlah solusi yang perlu dieksplorasi. Dari itu, saya cukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan juga. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.